Bab 7. Pedagang garam di masa dinasti yang lalu semuanya sangat kaya. Chen Ce masih ingat bahwa selama Perang Anti-Jepang, sebuah kota kecil tak dikenal di Sichuan mengandalkan pedagang garam untuk menyumbangkan dana anti-perang Jepang dalam jumlah terbesar di negara tersebut. Para pedagang garam dinasti Zhou juga tidak buruk. Pak, mau beli garam? Mau garam halus? Atau garam kasar biasa? Seorang pelayan keluar. Dia berbicara seperti seseorang yang telah melihat dunia. Meskipun dia masih muda, dia sopan dan tenang. Chen Ce membungkuk padanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan kecil, bolehkah saya bertanya apakah penjaga toko Anda ada di sini?" Pelayan itu tertegun sejenak, lalu balas membungkuk, "Penjaga toko ada di dalam kamar. Tuan, apakah Anda ingin menemui penjaga toko saya?" Benar saja, lebih efektif bertindak seperti seorang sarjana. Chen Ce menstabilkan auranya dan berkata sambil tersenyum dengan suara lembut, "Tolong beritahukan, saya, Tuan Muda, bahwa keluarga Chen dari dinasti Ming harus datang mengunjunginya." Daming Mansion adalah julukan Kyoto pada dinasti Zhou. Chen Ce hanya ingin mengacaukan identitasnya. Tidak mungkin ada orang bernama Chen di Kyoto, bukan? Para pemilik toko pedagang garam semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Dengan status ini, Chen Ce merasa bisa membuka situasi. "Tuan, mohon tunggu di sini sementara saya pergi mengundang penjaga toko saya." Pelayan tidak berani mengabaikannya, dan setelah mengatakan ini, dia membungkuk hormat, lalu berbalik dan berlari masuk. Meskipun pakaian Chen Ce sangat lusuh dan penuh tambalan, dia tidak bisa berpura-pura menjadi seorang sarjana. Petugas itu sedikit bersemangat, keluarga Chen dari dinasti Ming. Chen Guogong, Chen Zifu, atau keluarga Chen yang lain. Ya ampun, pemuda itu pada pandangan pertama luar biasa. Setelah menunggu 1 atau 2 menit, pelayan itu membawa keluar seorang pria berusia 40-an, bertopi persegi, wajah berkarakter Cina, dan janggut setinggi dada. "Tuan, ini penjaga toko kami Qin. Penjaga toko adalah Tuan Chen yang ingin bertemu dengan Anda jika ada yang harus dia lakukan." Setelah pelayan memberikan perkenalan yang baik, Chen Ce membungkukkan tangannya dan berkata, "Penjaga toko Qin, maaf mengganggu Anda." Penjaga toko Qin telah membuat penilaiannya sendiri dalam waktu singkat. Tuan muda yang menyebut dirinya keluarga Chen dari dinasti Ming ini memang sangat bermartabat, dan percakapannya biasa saja. Hanya saja penjaga toko Qin penasaran. Apa yang ingin dilakukan tuan muda yang putus asa ini dengannya? "Sama-sama, Tuan Chen. Jika Anda menginginkan sesuatu, silakan duduk dan bicara dengan saya nanti." "Xiao Ding, ayo kita minum teh." Kedua pihak duduk dan teh harum disajikan. Chen Ce menyesap dan menjelaskan niatnya. "Manajer toko Qin, aku di sini hanya untuk memberimu sesuatu sebagai hadiah untuk penjaga toko Qin." "Tolong jangan tersinggung, penjaga toko Qin." "Ya, berikan saja, bukan dijual." Menjual garam ilegal merupakan tindak pidana pemenggalan kepala. Chen Ce tidak ingin menjadi seperti ketiga orang malang itu. Tapi dia tidak berani menjualnya, jadi pedagang garam itu pasti baik-baik saja. "Oh, Tuan Chen sangat sopan. Hadiahnya pasti luar biasa." Penjaga toko Qin tidak menolak. Oleh karena itu, dia dengan mudah menerima tas yang dikirim oleh Chen Ce. Tas kainnya harum, dan terbuat dari potongan kain yang Luo Sanshan potong dari pakaiannya semalaman. Ditambah dengan aroma garam buluh yang harmonis, pemilik toko Qin merasa segar begitu mendapatkannya. Dan ketika dia membuka tasnya dan melihatnya, dia tidak bisa duduk diam dan tiba-tiba berdiri. Penjaga toko Qin adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia belum pernah melihat apapun dalam perjalanannya selama bertahun-tahun. Jika putra keluarga yang tidak memuaskan tidak menyinggung putra seorang pedagang garam, bagaimana dia, penjaga toko Qin, bisa dipindahkan ke tempat terpencil di barat daya ini? Penjaga toko Qin ingin kembali ke daerah dataran tengah sepanjang waktu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi saat dia melihat sekantong garam halus ini, matanya tiba-tiba bersinar. Garam yang indah, encer, jernih, dan merah jambu indah. Hanya dengan sekali pandang, penjaga toko Qin tahu bahwa garam jenis ini pasti ada di meja makan para pangeran dan bangsawan. Setelah melihat sebentar dan mencicip garam tersebut 2 kali, penjaga toko Qin perlahan duduk dan menyesap teh untuk mengencerkan rasa asin di mulutnya. "Tuan Chen, Qin sudah kehilangan kesabaran. Hanya saja hadiah ini, terlalu mahal."
Penjaga toko Qin tersenyum pahit dan memandang Chen Ce dengan serius. Sebelumnya, dia meragukan status Chen Ce sebagai bangsawan yang putus asa. Tapi sekarang, dia merasa Chen Ce pasti berasal dari keluarga Chen tertentu di dinasti Ming. Tapi pasti ada sejarahnya, kalau tidak bagaimana mungkin bisa mendapatkan garam olahan yang begitu indah. Penjaga toko Qin sangat bersemangat, tetapi dia tidak mengungkapkannya di wajahnya. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk kembali ke pusat keluarga dengan sekantong garam ini. Andai saja saya bisa mendapatkan sumbernya. Chen Ce berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya ke arah penjaga toko Qin, membersihkannya dari debu. Penjaga toko Qin, tolong jangan beritahu saya apapun secara diam-diam di depan saya. Saya sedang down dan putus asa. Saya ingin mengandalkan keahlian leluhur ini untuk mencari nafkah. Jika penjaga toko Qin ingin berminat dengan keahlian saya, silakan undang saya untuk makan. Mari ngobrol sambil makan. Jika penjaga toko Qin tidak menyukainya, jika Anda tertarik, saya akan memberikan sekantong garam ini kepada penjaga toko untuk membayarnya, menangkupkan tinjunya, memberi hormat, berbalik dan pergi. Tidak ada kecerobohan. Penjaga toko Qin segera berdiri dan menghentikannya. Tuan Muda Chen memberimu hadiah yang begitu murah hati, beraninya Qin tidak menghargainya. Xiao Ding, pergi ke gedung Tai Feng, pesan meja untuk menunggu, dan keluarkan Li Hua Chun Yi disimpan. Saya ingin membaginya dengan Anda. Tuan Chen, selamat minum. Sungguh, Chen Ce merasa senang, penjaga toko Qin ini mengetahui barangnya. Saat ini, atas undangan penjaga toko Qin, Chen Ce pergi bersamanya ke gedung Tai Feng terbaik di kota Xinyu dan membuka kamar pribadi. Chen Ce, yang lapar sepanjang hari, melihat meja penuh dengan makanan enak, tidak lagi memesan, dan langsung mulai makan. Penjaga toko Qin tidak terburu-buru, tapi terus menyiapkan hidangan untuk Chen Ce agar dia bisa makan sepuasnya. Tanpa minum, Chen Ce berhenti menggunakan sumpitnya setelah dia kenyang dan meminum secangkir teh. Makan enak dan merasa enak. Selanjutnya, mari kita mulai berbisnis. Saya sangat menyukai hadiah Tuan Muda. Saya ingin tahu apakah garam itu memiliki nama. Bagaimana cara membuatnya? Bisakah saya mendapatkan resepnya? Penjaga toko Qin mengeluarkan sekantong garam lagi. Chen Ce dengan murah hati memberitahunya bahwa dia berada dalam situasi putus asa hanya karena dia ingin menukar resep pembuatan garam dengan uang, dan penjaga toko Qin mengerti. Chen Ce berkata langsung, benda ini disebut garam buluh. Cara ekstraksinya tidak sulit, tapi penjaga toko Qin. Garam buluh mudah diekstraksi, tetapi Chen Ce tidak berani menjualnya, jadi menukar formula dengan harga yang bagus adalah cara yang baik untuk keluar dari situasi ini. Tuan Chen cepat bicara, tapi saya tidak tahu resepnya. Berapa biayanya? Pertanyaan ini sangat khusus. Kalau kurang pasti Chen Ce rugi, tapi kalau lebih, uang pedagang garam tidak begitu mudah didapat. Oleh karena itu, Chen Ce tidak membuka mulutnya seperti singa dan mengutip harga, 200 tael perak harga untuk temanku, penjaga toko Qin. Penjaga toko Qin sangat gembira, 200 tael, lebih rendah dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia mengira Chen Ce akan mengutip 1000 tael. Jika itu masalahnya, penjaga toko Qin akan tersenyum dan menolak, lalu diam-diam mencari seseorang untuk menggali formula dari Chen Ce. Pedagang garam itu cukup kejam dalam pekerjaannya. Tetapi dengan 200 tael perak, penjaga toko Qin tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Dia langsung setuju dan meminta Xiao Ding untuk segera membawa uang itu. 200 tael perak, 12 batangan perak besar, totalnya 20, dibungkus tas kain, menggembung. Tuan Chen, ini 200 tael perak. Saya harap Anda bisa mengajari saya. Chen Ce meminta penjaga toko Qin untuk mendengar penjelasannya dengan seksama dan kemudian memberitahunya cara mengekstrak garam buluh step demi step. Apakah sesederhana itu? Penjaga toko Qin tercengang. Kenapa tidak ada yang tahu metode sederhana seperti itu? Chen Ce tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan hanya meminta penjaga toko Qin untuk mengirim seseorang untuk melakukan percobaan dengan cepat, sementara dia pergi ke jalan untuk membeli beberapa barang. Pertama-tama, saya memotong 5 pon daging babi dari kaki belakangnya dan membeli 3 pasang sepatu, satu untuk masing-masing Luo Sanshan dan Qiyu Yaoer. Selain itu, saya mengeluarkan beberapa meter kain lagi dan kembali meminta Luo Sanshan membuat 2 pakaian lagi. Tentu saja, Chen Ce tidak melupakan makanan pokoknya,
Pertama-tama dia membeli 10 roti kukus tepung putih besar, 10 roti daging besar, dan masing-masing 20 kilogram gandum dan millet. Alasan utamanya adalah saya tidak bisa membawanya lagi. Barang-barang ini hanya berbobot puluhan kilogram di bagasi, dia masih harus menempuh 8 mil, jadi dia tidak bisa membawa terlalu banyak. Ketika Chen Ce kembali ke toko penjaga toko Qin sudah menunggunya sambil tersenyum. Bab 8. Sebagian garam buluh yang baru dipanggang diletakkan di atas meja. Setelah meletakkan produk jadi, penjaga toko Qin memandang Chen Ce dengan lebih sopan. Kerajinan yang sangat cerdik. Tuan Chen telah membawakan hadiah yang luar biasa untuk keluarga Qin kami. Memang benar bahwa saya, Tuan Qin, telah memanfaatkan 200 tael perak. Tuan Qin berhutang budi padamu. Jika itu ada yang dapat saya bantu di masa depan, saya pasti akan membantu. Mohon jangan terlalu enggan, Tuan. Penjaga toko Qin mengatakannya dengan sopan, tapi Chen Ce tidak menganggapnya terlalu serius. Di mata pengusaha, keuntungan adalah yang utama. Proses produksi garam bulu terlalu sederhana dan dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga Chen Ce berperilaku sangat bebas. Sama-sama, penjaga toko Qin. Jika garam bulu dapat tumbuh subur di keluarga Anda, itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Setelah mereka berdua bertukar kata sopan, Chen Ce mengucapkan selamat tinggal dan pulang. Masih ada 2 mulut kecil yang menunggu makanan di rumah. Meski baru keluar setengah hari, Chen Ce masih sangat merindukan mereka. Mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga toko Qin, Chen Ce membeli ransel seharga 15 sen, dan kemudian memasukkan semua daging, nasi, del ke dalamnya, mengisi punggungnya dengan itu. Hanya kantong berisi perak yang ditaruh di tubuh, di balik bajunya. Jalan pegunungan Bali bergelombang dan berlumpur di beberapa tempat, juga terdapat jembatan sempit dan lereng yang curam sehingga tidak dapat diakses oleh kendaraan dan kuda, hanya pejalan kaki. Setelah beristirahat 5 atau 6 kali di jalan, Chen Ce kembali ke Chen Jiachun. Chen Ce, kenapa kamu baru saja kembali? Sesuatu terjadi di rumahmu. Lai Qiang dan yang lainnya datang ke rumahmu. Mengapa kamu tidak segera kembali? Begitu dia tiba di desa, bibi ketiganya, yang memiliki hubungan keluarga dengan Chen Ce, melambaikan tangan dan memanggilnya dengan cepat. Chen Ce terkejut. Apakah para gangster sudah ada di sini? Saya sibuk berurusan dengan garam buluh, tapi saya lupa tentang bajingan ini. Dia mulai panik dan melemparkan ranselnya ke pinggir jalan. Bibi ketiga, tolong bantu aku mengawasinya. Cepat kembali. Aku akan menjaganya. Mereka sudah lama berada di sini. Ada begitu banyak orang di rumahmu. Kata-kata bibi ketiga terngiang-ngiang di telinganya. Chen Ce sudah berlari langsung menuju rumah. Chen Ce kembali. Di rumah, lereng bukit di sekitarnya dipenuhi orang-orang yang menyaksikan keseruan tersebut. Desa Chenjia tidak besar, tetapi terdapat hampir 50 kakak. Setiap rumah tangga memiliki setidaknya 3 atau 4 orang, dan lebih dari 10 orang, sehingga seluruh desa memiliki total 3 hingga 400 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan relatif sedikit pekerja muda dan kuat. Chen Ce melintasi kerumunan dan bergegas ke halaman rumahnya. Pemandangan di halaman membuatnya marah. Lai Qiang dan lebih dari 10 preman sebenarnya mengikat Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, dan sepertinya dia bersiap untuk membawa mereka pergi dengan paksa. Ada orang lain yang bertarung dengan mereka untuk mencegah mereka membawa pergi Luo Sanshan. Orang itu adalah Tong Dalei. Tong Dalei, apakah kamu mencari kematian? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Keluar dari sini, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Lai Qiang menyilangkan tangannya dan mendengus berulang kali. Tong Dalei dikepung oleh beberapa orang. Dia dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak bisa memegang tangannya lagi. Dia meringkuk di tanah dan membiarkan mereka memukul dan menendangnya. Namun suaranya masih keluar sesekali. Lai Qiang, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Sekelompok preman mengelilinginya, menendang dan menghinanya. Sial, memang ada beberapa orang yang tidak takut mati. Kamu sangat melindungi mereka, apakah kamu juga berselingkuh dengan mereka? Aku akan menghajarmu sampai mati, brengsek. Kamu berani menghentikan kami melakukan tugas kami. Chen Ce menerobos kerumunan, bergegas ke depan, dan berteriak, berhenti. Melihat Chen Ce kembali, Lai Qiang tiba-tiba tertawa aneh. Hei, tuan yang sebenarnya bersedia untuk kembali. Saya pikir kamu hanya seorang pengecut dan tidak akan kembali. Chen Ce tampak serius dan bertanya,
Lai Qiang, apa yang kamu inginkan? Lai Qiang meludah, lalu memiringkan tubuhnya dan gemetar, bagaimana? Awalnya aku hanya ingin berhubungan seks dengan kedua istrimu dan melunasi hutang judi, tapi kamu sebenarnya berani berbicara dengan melawan aku, siapa aku yang bisa kamu perlakukan begitu? Sekarang, saya akan mengambilnya kembali, dan setelah melunasi hutang perjudian Anda kepada kami, saya akan mengirimkan mereka kembali kepada Anda, hehehe. Chen Ce mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Tenang, sekarang dia kalah jumlah dan ada lebih dari selusin bajingan, semuanya sudah biasa terus-menerus berkelahi. Saya hanya punya diri saya sendiri di sini, dan paling cuma ada Tong Dalei yang bersedia membantu. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, Anda tidak akan pernah menjadi lawan mereka. Chen Ce melirik ke arah Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan yang diikat. Jelas sekali, dia menolak. Namun sebagai seorang perempuan, masih mustahil baginya untuk menjadi lawan dari begitu banyak orang nakal. Mulut mereka tertutup dan hanya bisa mengeluarkan suara merengek. Mata indah mereka penuh dengan doa. Hehe, Chen Ce, aku tahu kamu tidak puas, tapi apa gunanya? Aku akan mengambil kedua wanitamu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan selain berdiri di sini dan menonton tanpa daya? Jika kamu punya nyali, lakukanlah. Cobalah dan lihat apakah aku bisa mengalahkanmu sampai mati hari ini. Lai Qiang bahkan menatap Chen Ce penuh harap. Meskipun Chen Ce mengepalkan tangannya, dia benar-benar tidak berani bergerak. Jika Anda bergerak saat ini, niscaya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Hasil akhirnya adalah Anda akan dipukuli habis-habisan oleh mereka dan bahkan kehilangan nyawa. Anda hanya bisa menjadi pintar, tidak gegabah. Semua orang melihat ke arah Chen Ce, termasuk para gangster, Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ce benar-benar menyerah. Hahaha, kamu bajingan, aku benar-benar mengira kamu akan berani melakukan hal seperti ini. Kamu benar-benar pecundang. Aku akan menerima istrimu dan membawa mereka pergi. Hahaha, para preman itu membawa kedua gadis itu dan pergi dengan angkuh. Luo Sanshan menangis keras, meronta, menatap Chen Ce dengan penuh kerinduan dengan matanya. Chen Ce menatapnya dan Qiyu Yaoer dengan saksama, tanpa berkata apa-apa. Qiyu Yaoer tidak bergerak. Dia sangat sedih dengan kesedihannya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ce, yang jelas-jelas telah berubah kemarin, telah berubah kembali hari ini. Chen Ce, apa kamu gila? Hentikan mereka secepatnya, jangan biarkan mereka mengambil istri-istrimu, semuanya akan berakhir jika mereka membawa mereka pergi. Tong Dalei menyeka darah dari wajahnya dan bergegas ke depan. Chen Ce menahannya, saudara Dalei, jangan terlalu bersemangat, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan istri-istrimu sendiri? Apakah kamu masih laki-laki? Tong Dalei sekali lagi kecewa dengan Chen Ce. Chen Ce juga tidak berdaya. Dalam ingatannya, Tong Dalei telah mengajari pendahulunya berkali-kali, namun dia selalu membenci besi dan tidak mampu menjadi kuat. Dia juga gigih dan tidak pernah menyerah pada kehidupan sebelumnya sampai dia datang. Saudara Dalei, aku tidak mengatakan aku ingin menyerah pada mereka, aku juga tidak bermaksud membiarkan mereka mengambil Yaoer dan Sanshan. Hanya saja kita akan menderita kerugian jika berhadapan langsung. Petik 2. Tong Dalei berteriak dan bertanya, lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja, kita berdua bukan tandingan mereka, tapi dengan begitu banyak orang di desa kita, bagaimana kita bisa mempertahankan mereka? Kata Chen Ce dengan suara keras. Penduduk desa secara tidak sadar menghindarinya karena tidak ingin terlibat secara membabi buta. Tong Dalei memutar matanya ke arah Chen Ce, beraninya kamu. Lai Qiang dan kelompok bajingannya sudah terlambat untuk dihindari siapapun. Siapa yang ingin memprovokasi mereka? Tidak ada yang mau menyinggung para bajingan. Bagaimanapun, mereka adalah pencari nafkah keluarga. Siapapun yang menyinggung para bajingan menyebabkan masalah bagi keluarga mereka, kecuali hancur. Chen Ce mengeluarkan kantong berisi perak dari tangannya dan menuangkan perak putih ke dalamnya ke tanah. Siapapun yang membantuku menangani Lai Qiang dan yang lainnya hari ini, aku akan memberinya 10 kilogram beras sorghum. Melihat begitu banyak perak, mata penduduk desa terbelalak. Setelah mendengar kondisinya, banyak orang yang tertarik. 10 pon beras sorghum, dicampur dengan sayuran liar,
cukup untuk memberi makan sebuah keluarga selama lebih dari setengah bulan. Tapi dibandingkan dengan kerugian yang harus dibayar karena menyinggung seorang gangster, itu tidak cukup. Tambahkan 5 pon millet lagi. Chen Ce menambahkan lebih banyak. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan mengambil perak itu satu persatu. 10 pon nasi sorghum, 5 pon millet, dan 1 pon daging babi berlemak. Jika ada yang maju untuk membantu saya melawan Lai Qiang dan yang lainnya, saya akan memberi mereka masing-masing hadiah terima kasih seperti ini. Saya tahu apa yang Anda khawatir tentang gangster ini. Saya berjanji bahwa di masa depan, Lai Qiang akan berani kepada kita. Jika Qiang berani menyerang Anda, saya pasti akan membantu Anda. Dengan begitu banyak orang di desa Chenjia, selama kita bersatu, apakah kita masih takut pada beberapa orangnya bajingan? Meningkatkan taruhannya selangkah demi selangkah, menggoda mereka dengan keuntungan, dan tiba-tiba, suara pertama terdengar dari kerumunan. Bab 9. Saudara C, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menghajar para bajingan ini sampai mati. Nama orang ini adalah Chen Xiaobing, yang masih dianggap sebagai sepupu Chen Ce. Tapi hanya Chen Xiaobing yang berdiri, dan yang lainnya masih ragu-ragu. Chen Ce tahu mengapa mereka ragu-ragu. Pada saat ini, Tong Dalei datang dan dengan cepat meraih Chen Ce, apakah kamu gila? Tahukah kamu berapa biaya untuk memberikan begitu banyak barang kepada semua orang? Kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kamu tidak bisa menggunakannya secara sewenang-wenang meskipun kamu punya uang. Mata Chen Ce berbinar dan dia segera memasukkan perak yang terkumpul ke dalam pelukan Tong Dalei. Saudara Dalei, sekarang bukan waktunya membicarakan masalah ini. Kita harus memiliki lebih banyak orang untuk mengalahkan Lai Qiang dan yang lainnya sampai mati. Petik 2. Terima kasih atas bantuan Anda yang murah hati. Jangan khawatir, semuanya. Apa yang saya katakan benar sekali. Saya akan memberikan uang itu kepada saudara Dalei sekarang. Jika Anda tidak bisa mempercayai saya, Anda harus bisa mempercayainya. Tong Dalei, saya akan mengatakannya lagi, selama Anda membantu saya, setiap orang memiliki 10 kg sorghum, 5 kg millet, dan 1 kg daging berlemak. Wanita muda dan kuat juga disertakan wajah Lai Qiang, aku juga akan memberimu nasi sorghum dan daging berlemak. Banyak orang yang memang masih meragukan karakter Chen Ce, lagi pula semua orang bisa melihat orang seperti apa Chen Ce sebelumnya. Tapi sekarang, Chen Ce menyerahkan uang itu kepada Tong Dalei. Dalam sekejap, antusiasme semua orang meningkat. Memikirkan 1 pon daging berlemak, millet, dan nasi sorghum, semua orang mau tidak mau menjilat mulutnya. Khususnya para wanita, beberapa di antaranya sudah lebih dari setengah tahun tidak makan daging, dan kali ini mereka berkesempatan makan daging, mereka langsung melangkah maju. Chen Ce, bisakah aku menjadi gemuk jika aku membantumu mengalahkan bajingan Lai Qiang itu? Seorang wanita kurus namun energi berdiri. Chen Ce melihatnya menjilat bibirnya, jelas dia sudah lama mendambakan daging. Namun kebanyakan orang tidak mampu untuk makan daging. Salah satu alasannya adalah karena harga daging yang paling mahal harganya lebih dari 10 sen per pon. Masalah lainnya adalah perpajakan, setiap rumah tangga harus membayar pajak per kapita sebelum tahun baru. Tidak ada yang berani menolak membayar pajak, jika tidak punya uang untuk membayar pajak, penjualan anak dianggap di bawah umur pelanggaran. Jadi meskipun ada orang yang bisa menghasilkan uang, mereka tidak berani makan daging. Chen Ce menepuk Tong Dalei dan berkata, kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu, tapi izinkan, saudara Dalei, memberitahumu. Tong Dalei mengertakkan gigi dan mengguncang uang di dalam tas, uang itu ada di tanganku, Tong Dalei. Karena Chen Ce mengatakan manfaatnya, aku jamin dengan kepribadianku bahwa aku pasti akan memberimu daging untuk dimakan. Setelah menerima janji Tong Dalei, penduduk desa menjadi aktif. Karena Dalei sudah berbicara, kita harus membantunya dalam hal ini. Lai Qiang menyentuh pantat istriku terakhir kali. Hutang ini seharusnya sudah dilunasi sejak lama. Ayo pergi, kalahkan Lai Qiang jalang ini, bunuh sampai mati. Antusiasme massa pun langsung tergalang. Oke, teman-teman, saya tidak akan cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Silakan ikut dengan saya. Chen Ce melambaikan tangannya, dan semua orang bergegas maju.
Setidaknya 100 penduduk desa yang muda dan bersemangat mengambil cangkul, sabit, dan tongkat di tangan mereka dan mengikuti Chen Ce keluar desa. Tong Dalei juga mengikuti, tapi dia memegang tas perak itu dengan kuat di tangannya. 200 tael perak. Saya khawatir dia tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu dalam hidupnya. Dia harus mengurus uang ini untuk saudaranya. Saat ini, penduduk desa semakin bersemangat. Tapi Lai Qiang dan bajingan lainnya, yang hendak meninggalkan desa, masing-masing tersenyum lebih bahagia. Lai Qiang sangat bangga karena dia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Dia berjalan ke arah Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan dan menggoda mereka, tertawa keras dari waktu ke waktu. Di tengah gelak tawa anak laki-laki nakal tersebut, kain yang menutupi mulut Qiyu Yaoer dan keduanya telah dilepas, sehingga anak laki-laki nakal tersebut dapat mengagumi wajah cantik mereka yang merah. Air mata Luo Sanshan terus jatuh, dan dia terus menggumamkan nama Chen Ce. Jangan menyebut binatang itu, dia tidak akan datang untuk menyelamatkan kita. Qiyu Yaoer sangat sedih karena tidak ada yang lebih memilukan selain kematian. Fantasi indah kemarin menjadi sia-sia ketika Chen Ce menyerahkannya. Qiyu Yaoer tidak pernah menyangka bahwa laki-lakinya itu akan bergegas menyelamatkannya seperti pahlawan. Tapi setidaknya kamu harus punya sikap dan bahkan berpura-pura baik. Tapi Chen Ce bahkan tidak pamer, dia hanya menyingkir karena takut dan menyerahkan mereka seperti ini. Chen Ce yang seperti itu membuat Qiyu Yaoer menyerah sepenuhnya. Dibandingkan dengan Lai Qiang, dia bahkan lebih membenci Chen Ce. Tapi, saat mereka hendak meninggalkan desa, tiba-tiba, beberapa warga desa melompat keluar dari balik hutan sambil memegang tongkat dan cangkul, menghalangi satu-satunya jalan keluar desa. Pemimpin orang-orang ini adalah Chen Xiaobing. Mereka datang ke sini dengan mengambil jalan pintas atas perintah Chen Ce. Masing-masing dari mereka terengah-engah, berdiri di jalan, menatap kosong ke arah Lai Qiang dan yang lainnya tanpa berbicara. Lai Qiang dan yang lainnya terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat marah. Bajingan kecil, Chen Xiaobing, kalian sedang mencari kematian, bukan? Berani menghalangi jalanku. Chen Xiaobing dan yang lainnya tanpa sadar menundukkan kepala. Mereka sangat tidak berpengalaman dalam menghadapi gangster nakal. Namun mereka tidak menyingkir, yang membuat Lai Qiang semakin marah. Dia melangkah maju dan menendang Chen Xiaobing, lalu menamparkan wajah beberapa orang lainnya. Apa kamu memberontak melawanku? Keluar dari sini atau aku akan membunuhmu, bajingan kecil. Lai Qiang mengutuk dan mengusir orang-orang. Dia merasa sedikit bingung. Beraninya anak-anak muda ini tiba-tiba berdiri dan menghalangi jalan. Yang lebih mengejutkan Lai Qiang adalah setelah dipukuli, orang-orang ini tidak pergi, tetapi dengan cepat berdiri tegak kembali dan memblokir kerumunan. Sial, apa kalian mencari kematian? Kamu masih memegang cangkul, siapa yang kamu coba takuti? Ayo, coba pukul kepalaku jika kamu berani. Para bajingan di belakang Lai Qiang segera menghampirinya dengan dua orang yang pemarah. Namun tak lama kemudian mereka mendengar teriakan dan suara lari dari belakang tim. Lai Qiang dan yang lainnya berbalik dan melihat, orang-orang baik, sekelompok besar penduduk desa, baik pria maupun wanita, bergegas ke arah mereka. Mereka ada di sana, teriak seorang bibi dengan semangat. Cepat, jangan biarkan mereka kabur, tangkap mereka, wanita kecil lainnya berteriak keras. Lai Qiang, jangan lari, hentikan untukku. Tangkap Lai Qiang, jangan biarkan keparat ini kabur. Penduduk desa bergegas mendekat dan berteriak keras. Lebih dari 100 orang berlari dan menghasilkan banyak debu di tanah. Saudara Qiang, Saudara Qiang. Seorang gangster sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Lai Qiang juga ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Gila? Apakah mereka gila? Saudara Qiang, apa yang harus saya lakukan? Jumlah mereka banyak sekali. Popi anak buahnya, bertanya pada Lai Qiang dengan gugup. Lai Qiang melirik ke arah Qiyu Yaoer dan kedua gadis itu dengan enggan, dan melambaikan tangannya, ayo pergi dulu. Penduduk desa ini gila, kita akan menangani mereka nanti. Ayo pergi, ayo pergi. Lai Qiang dan yang lainnya ingin lari. Chen Xiaobing dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk menahan mereka. Ide mereka sangat sederhana. Apa yang dikatakan Chen Ce kepada mereka adalah menghentikan orang tersebut. Jika orang tersebut tidak menghentikannya, bagaimana dia bisa berani meminta daging babi, sorghum, dan millet kepada Chen Ce? Taik, lepaskan aku.
Kamu mencari kematian. Lai Qiang dan yang lainnya panik, meninju dan menendang mereka. Setelah menjatuhkan Chen Xiaobing dan yang lainnya lagi, mereka melarikan diri dengan panik. Jalan pegunungan berlumpur, dan Lai Qiang serta yang lainnya bahkan terjatuh dan lari berlumuran lumpur beberapa kali. Pada saat Chen Ce dan anak buahnya datang, mereka sudah lari jauh. Bab 10. Sial, biarkan mereka pergi. Chen Xiaobing, kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Benar, sekarang lebih baik. Orang-orang telah melarikan diri dan daging babi kita habis. Bagaimana kalau kita mengambil jalan pintas dan mengejar mereka? Kita yang sering berlari di jalan pegunungan pasti akan lebih cepat dari mereka. Penduduk desa sangat frustrasi. Melihat Lai Qiang dan yang lainnya melarikan diri, mereka seolah-olah sedang melihat daging babi mereka sendiri melarikan diri. Beberapa penduduk desa tidak mau menyerah dan ingin mengejar mereka. Chen Ce, yang memegang tongkat, menghentikan mereka, teman-teman. Ada pepatah lama di dalam buku, yaitu kita tidak boleh mengejar penjahat malang. Perjalanan kita masih panjang, dan kita punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Penduduk desa merespons satu persatu, namun kekecewaan mereka masih terlihat jelas. Tentu saja, Chen Ce tidak bisa membiarkan mereka bekerja dengan sia-sia. Jika tidak, siapa di antara penduduk desa yang akan membantunya jika terjadi sesuatu lagi? Meskipun saya tidak menangkap mereka, saya tidak bisa memperlakukan orang-orang dengan buruk. Saya membeli 5 kilogram daging babi berlemak, 20 kilogram beras sorghum, dan 20 kilogram millet. Saya akan memasak 2 panci multigrain, lemak, daging, dan bubur millet nanti, teman-teman. Datang dan makanlah bersama. Mata penduduk desa tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Meskipun dikatakan bahwa karena Lai Qiang dan yang lainnya tidak ditangkap dan dipukuli, mereka tidak dapat memperoleh imbalan yang pantas mereka terima. Namun ketika saya mendengar bahwa saya boleh makan bubur millet dengan daging berlemak, itu dianggap sebagai ritual yang merusak gigi. Tiba-tiba, penduduk desa kembali heboh. Itu kabar yang baik. Xiao Ce, apakah kamu punya cukup panci di rumah? Bibi membawa panci untuk memasak. Saya akan membawa 2 ikat kayu bakar. Saya membawa 2 kilogram sayuran liar yang baru dipetik pagi ini. Penduduk desa mengumpulkan banyak hal hanya dengan beberapa kata dari Anda dan saya, dan mereka jelas berusaha keras untuk makanan bubur millet yang berminyak dan berlemak ini. Chen Ce berterima kasih kepada penduduk desa sambil melepaskan ikatan Qiyu Yaur dan Luo Sanshan, yang masih dalam keadaan linglung. Luo Sanshan langsung menangis, Tuan, Anda tidak meninggalkan kami. Apakah Anda datang untuk menyelamatkan kami? Oh, Tuan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ce dan menangis. Chen Ce patah hati dan terus mengucapkan kata-kata yang menghibur, tidak apa-apa, aku telah membuatmu menderita. Hiks Tuan, saya pikir Anda benar-benar tidak menginginkan kami lagi. Anda cara Anda membiarkan mereka membawa kami begitu saja sungguh tidak berperasaan. Tangis Luo Sanshan sungguh menyayat hati. Qiyu Yaoer berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Chen Ce mau tidak mau menjelaskan kepada mereka, saya melakukannya untuk membingungkan Lai Qiang dan yang lainnya. Lihat, bukankah saya segera membujuk penduduk desa untuk membantu menangani mereka setelah ini? Jangan khawatir, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Chen Ce telah memutuskan untuk pergi ke kota mencari penjaga toko Qin untuk menyelesaikan masalah ini pada sore hari. Bukankah penjaga toko Qin mengatakan bahwa dia masih berhutang budi padanya? Kebetulan hutang budi tidak bisa bertahan dalam semalam. Dengan statusnya sebagai pedagang garam, dia seharusnya tidak kesulitan menghadapi bajingan seperti Lai Qiang. Qiyu Yaur bertanya dengan dingin, dari mana Anda mendapatkan millet gemuk untuk mentraktir semua orang makan malam? Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan sudah lapar. Mereka sibuk sejak kemarin, dan Suimi bahkan belum menggaruk gigi. Ditambah dengan siksaan karena ditangkap, Qiyu Yaoer hampir pingsan karena kelaparan. Tapi Chen Ce berkata di sini bahwa dia ingin mentraktir penduduk desa makan. Saya melihat dia tidak punya apa-apa di tangannya. Di mana dia bisa menemukan makanan untuk dimakan orang lain? Chen Ce menepuk Luo Sanshan, lalu segera berlari ke halaman rumah bibi ketiga tak jauh dari situ, menyapa bibi ketiga, lalu meletakkan ranselnya di punggungnya. Orang-orang, millet, sorghum,
dan lemak ada di sini. Adakah yang bisa membantu saya membawanya? Mata penduduk desa berbinar ketika melihatnya, dan mereka semua melangkah maju untuk mengambil sesuatu dari tangan Chen Ce. Apalagi daging gendut yang dibawakan oleh seorang ibu kampung. Melihat perut babi gendut tersebut, banyak orang yang langsung ngiler. Semua penduduk desa berbondong-bondong ke rumah Chen Ce, bersiap untuk perhelatan besar. Chen Ce, sebaliknya, mengeluarkan roti daging dari keranjang setelah semua orang pergi. Roti daging yang dibungkus kertas minyak masih memiliki sedikit hawa panas. Ayo Sanshan, Yaoer, makanlah selagi masih panas. Ketika roti daging berminyak diserahkan, Luo Sanshan berseru, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambilnya dan memakannya, memujinya sambil makan. Enak kan? Apakah ini roti kukus Longji yang ada di kota? Aku ingat dua di antaranya harganya 3 sen. Melihat dia berbicara dengan samar, Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kepalanya. Jangan khawatir, dan jangan tersedak. Qiu Yaoer tidak mengambil roti itu. Dia menatap Chen Ce dengan hati-hati, dengan tatapan kasar di matanya yang terlalu kuat untuk dihilangkan. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli roti? Qiu Yaoer akhirnya berbicara. Meskipun dia terlihat sangat kedinginan, begitu dia membuka mulutnya, air liur yang berkilau hampir mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Chen Ce masih melihatnya secara sekilas. Chen Ce hampir tertawa terbahak-bahak dan segera membuang muka. Gadis ini sangat keras kepala. Sambil menyerahkan roti itu lagi, Chen Ce berkata, tentu saja itu terbuat dari garam buluh. Hah? Tuan, bisakah garam buluh ditukar dengan uang? Luo Sanshan berhenti makan dan bertanya dengan polos. Chen Ce menggelengkan kepalanya, saya baru tahu sampai saya tiba di kota bahwa orang yang menjual garam ilegal akan dipenggal. Hah? Kedua wanita itu gemetar ketakutan. Qiu Yaoer, yang awalnya ingin mengambil roti kukus Chen Ce, membeku di udara. Chen Ce tidak peduli untuk menakut-nakuti mereka, jadi saya tidak menjual garam. Saya menjual proses pembuatan garam ke pedagang garam dan mendapat 200 tael perak. Lalu saya membeli roti kukus dan roti kukus putih ini, oh ya. Ya, aku juga membelikanmu kain untuk membuat satu set pakaian baru. Benarkah? Benarkah? Aku ingin melihat. Luo Sanshan dengan cepat mengeluarkan kain terlipat dari ranselnya, matanya memerah saat dia melihatnya, dan air mata mengalir deras. Yaoer, suamiku, suami kita benar-benar membaik. Dia mulai membelikan sesuatu untuk kita. Luo Sanshan menangis lagi. Melihat air mata mengalir di wajah mungilnya, itu begitu indah hingga menakjubkan. Chen Ce memeluknya, dan dengan tangan yang lain, dia memegangi Qiu Yaoer. Qiu Yaoer berjuang 2 kali, tapi akhirnya tidak menolak untuk membiarkan Chen Ce memeluknya. Memegang 2 wanita cantik di pelukannya sekaligus, perasaan Chen Ce tidak begitu nyata. Yaoer, Sanshan, jangan khawatir. Hutangku padamu di masa lalu, aku akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Ya, Tuan, kami percaya padamu. Luo Sanshan segera mengangguk dengan berat untuk menyatakan keyakinannya. Qiu Yaoer, sebaliknya, tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil roti dari tangan Chen Ce dan memakannya dengan mata merah. Dia tidak sesederhana itu dan bisa dipercaya seperti Luo Sanshan. Dia juga sangat ingin apa yang dikatakan Chen Ce benar, dan dia juga ingin Chen Ce bersikap baik kepada mereka. Namun, mereka patah hati. Bahkan jika Chen Ce memperlakukan mereka seperti ini, Qiu Yaoer masih tidak bisa membuka hatinya untuk sementara waktu. Halaman keluarga Chen menjadi sangat ramai. Chen Ce hanya mengundang seluruh desa ke pesta, termasuk pria, wanita, tua dan muda. Anda perlu membawa mangkuk dan sumpit sendiri, dan hidangannya sangat sederhana, hanya 1 daging babi berlemak dengan sorghum dan bubur millet. Hanya 40 kg gandum dan 5 kg daging jelas tidak cukup untuk memberi makan seluruh desa. Chen Ce melambaikan tangannya dan segera membeli gandum dari penduduk desa. Dia langsung membeli 100 kg biji-bijian, ditambah 100 kg sayuran liar, dan memasak 10 panci besar bubur biji-bijian. Meski setiap orang hanya diberi semangkuk bubur, namun lemaknya sangat sedikit, hanya sedikit biji pati. Namun penduduk desa masih makan dengan gembira, dan kata-kata mereka menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Chen Ce. 20 kati millet, 3 sen per kati, 60 sen.
20 kilogram beras sorghum berharga 2 sen per kati, yaitu 40 sen. 5 kilogram perut babi, 15 sen per kati, 75 sen. Selain 100 kati aneka biji-bijian yang dibeli dari penduduk desa, setiap kati berharga 1,5 sen, yaitu 150 sen. Ada juga 100 kilogram sayuran liar dan 30 uang tunai, yang totalnya 355 uang tunai, jadi dia mengundang seluruh desa untuk berpesta. Lebih penting lagi, ini menyelesaikan kebutuhan mendesak Chen Ce dan mengusir Lai Qiang. Jadi uang ekstra dibelanjakan dengan baik. Bahkan sebelum makan selesai, Tong Dalei menemukan Chen Ce dan mengembalikan semua uang kepadanya. Bab 11. Uangnya banyak sekali sampai terasa panas di tanganku. Aku khawatir aku akan kehilangannya. Hei, Chen, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Jangan tunjukkan uangmu. Kamu harus hati-hati ketika kamu memamerkan kekayaanmu di depan banyak orang. Tong Dalei benar-benar saudara yang baik, dia mengingatkan Chen Ce untuk berhati-hati dengan kata-katanya yang tulus. Tentu saja Chen Ce tahu betapa kuatnya itu, tapi kalau begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Anda tidak menunjukkan kekayaan Anda, penduduk desa tidak akan membantu. Jangan khawatir, Saudara Dalei, aku punya kebijaksanaan sendiri. Aku harus pergi ke kota nanti, dan aku ingin kamu menjagaku di rumah. Pasti ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Masalah Lai Qiang harus diselesaikan. Selain itu, Chen Ce secara alami akan berhati-hati saat mengungkapkan kekayaannya, tetapi lebih baik tidak memblokirnya daripada memblokirnya. Penduduk desa di sini cukup sederhana. Bahkan jika ada bajingan seperti Lai Qiang, pasti ada orang lain dengan niat buruk. Tapi Anda tidak bisa membunuhnya dengan tongkat. Chen Ce menghasilkan banyak uang sendirian mungkin membuat orang lain mendambakannya. Namun bagaimana jika semua orang menjadi kaya bersama-sama? Sebagai penjelajah waktu, Chen Ce memiliki banyak rencana untuk menghasilkan banyak uang di benaknya. Selama ada sedikit bimbingan dan penduduk desa berada di jalan menuju kekayaan, maka desa keluarga Chen akan benar-benar bermarga Chen. Dalam situasi monolitik, semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, Chen Ce memutuskan untuk menunggu. Tunggu mereka yang berniat buruk menunjukkan ekor rubahnya. Usir orang-orang seperti itu, dan penduduk desa yang tersisa akan berhak mendapatkan kemakmuran bersama. Karena alasan ini, Chen Ce merenungkan beberapa ide bengkok di benaknya. Tuan, apakah Anda masih ingin pergi ke kota? Apakah Anda akan menemukan Lai Qiang? Jangan pergi, para gangster itu tidak akan membiarkan Anda pergi. Luo Sanshan memohon dan memegang tangan Chen Ce, mencoba untuk menjaga dia. Chen Ce menyentuh kepalanya, anak baik, masalah ini masih perlu diselesaikan. Saya punya cara untuk menangani mereka di kota, jadi Anda tidak perlu khawatir. Qiu Yaoer mengambil kapak yang berkarat dan berdiri dengan cerdas, aku akan pergi bersamamu. Chen Ce membuka mulutnya, ingin menolak, tetapi setelah melihat kapak yang berkarat itu, dia mengangguk. Qiu Yaoer masih sangat mengintimidasi. Jika kapak yang berkarat itu bisa dipoles sedikit lagi, itu akan menjadi lebih mengintimidasi. Melihat Chen Ce mengangguk, Qiu Yaoer merasa gelisah. Awalnya, dia bersiap untuk ditolak oleh Chen Ce. Qiu Yaoer masih sangat tidak yakin. Dia diserang secara diam-diam oleh Lai Qiang dan yang lainnya di pagi hari. Dia belum tidur sepanjang malam, dan perutnya hampir lapar. Dia tidak punya kekuatan, jadi butuh 2 atau 3 pria besar dari Lai Qiang untuk menahannya. Tapi sekarang, dengan makanan lengkap dan kapak di tangannya, dia sama sekali tidak takut pada Lai Qiang. Dia hanya takut Chen Ce akan mengatakan bahwa dia, seorang pelacur wanita, kata itu tidak boleh diekspos di depan umum. Tapi Chen Ce tidak melakukannya, dia langsung setuju. Hal ini membuat Qiu Yaoer menyimpan semua kata yang telah dia persiapkan di dalam hatinya. Makan besar telah selesai, dan bibi di desa membantu membersihkan setelahnya. Chen Ce mengambil uang dan keranjang di punggungnya dan menginjakkan kaki di jalan menuju kota lagi bersama Qiu Yaoer. Qiu Yaoer juga membawa ransel di punggungnya, memegang kapak yang dipoles di tangannya, dan matanya yang besar bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya. Ada 2 hal yang perlu dikhawatirkan Chen Ce saat dia pergi ke kota kali ini. Pertama, selesaikan Lai Qiang. Kedua, membeli kebutuhan sehari-hari, serta senjata dan perlengkapan. Chen Ce punya rencananya sendiri untuk masa depan. Namun di zaman sekarang ini,
keselamatan jelas merupakan hal yang sangat penting. Kalau mau aman harus punya senjata. Sepanjang jalan, Chen Ce berusaha mencari topik untuk dibicarakan dengan Qiu Yaoer dan lebih dekat. Tapi dia selalu bersikap sangat dingin, mengabaikan Chen Ce, atau hanya mengatakan, dan menghargai kata-katanya seperti emas. Di jalan pegunungan Bali, dia berjalan di depan Chen Ce dengan kepala tertunduk. Chen Ce, selain melihat latar belakangnya yang kurus dan diam-diam merasa sedih, mengucapkan tidak lebih dari 5 kalimat padanya. Dia benar-benar seorang wanita muda dengan banyak kepribadian. Chen Ce tidak terburu-buru. Perjalanannya masih panjang. Lagi pula dia adalah istrinya, taklukkan dan latih saja dia sedikit demi sedikit. Sesampainya di kota, Chen Ce langsung menuju toko pedagang garam milik penjaga toko Qin. Ketika pelayan Xiao Ding melihat Chen Ce, dia dengan penuh semangat menyambutnya masuk. Dia juga memandang Qiu Yaoer dengan heran, bertanya-tanya apa hubungan antara wanita muda cantik ini dan Chen Ce. Ini istriku. Chen Ce memperkenalkan. Xiao Ding langsung menyapanya, sedangkan Qiu Yaoer mengangguk sopan dan mengiyakan. Dia semakin penasaran, mengapa Chen Ce datang ke pedagang garam. Oh, saudaraku Chen, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Silakan duduk dengan cepat Xiao Ding, bawakan teh untuk Tuan dan Nyonya Chen. Penjaga toko Qin sangat antusias. Dia telah mengirim orang untuk mulai membuat banyak garam buluh. Ketika dia memiliki 100 kilogram, dia akan membawanya ke rumah Daming dan mengejutkan semua orang di keluarga Qin. Ketika saatnya tiba, bukankah para tetua keluarga akan mendukungnya sebagai bangsawan keluarga? Adapun kesalahan kecil yang dilakukan anak saya, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Sumber dari semua ini adalah pemuda di depannya. Melihat dia datang ke pintu lagi, penjaga toko Qin juga cukup penasaran. Aku memberanikan diri mengganggu penjaga toko Qin kali ini. Ini benar-benar masalah besar. Oh, Tuan Chen, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan Qin masih agak kurus di kota Xinyu ini, tapi jika Tuan Qin dapat digunakan bantuannya, Tuan Qin akan melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata berani penjaga toko Qin, Chen Ce diam-diam menghela nafas lega. Kemudian dia membicarakan keluhannya dengan Lai Qiang. Mengenai kehilangan istrinya, dia secara alami menggunakan gaya penulisan musim semi dan musim gugur dan mengabaikannya dengan kalimat ketidaktahuan. Penjaga toko Qin sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka bahwa pemuda di depannya yang memiliki percakapan luar biasa dan meninggalkan kesan mendalam padanya akan memiliki masa lalu yang begitu berdarah. Dia melirik ke arah Qiu Yaoer di sampingnya, diam-diam merasa iri dengan nasib baik Chen Ce. Mampu menikahi wanita cantik di daerah terpencil ini, tak heran para bajingan itu akan memasang jebakan untuk menghadapinya. Tuan Muda Chen, Anda sangat berbakat, dan telah membawa harapan pada keluarga Qin kami. Ini sangat memuaskan. Namun, bagaimana rencana Anda untuk menangani masalah ini? Tentu saja, Chen Ce sudah menyiapkan draftnya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, Lai Qiang adalah bawahan Tuan Hu alias Tiger si Harimau. Tuan Harimau cukup terkenal di kota Xinyu. Sambil berbicara, Chen Ce mengamati raut penjaga toko Qin. Ketika nama Tuan Hu disebutkan, sudut mulut penjaga toko Qin sedikit terangkat, jelas menunjukkan rasa jijik. Chen Ce memahaminya dengan jelas. Tampaknya Tuan Harimau yang terkenal itu tidak lebih dari ini di mata pedagang garam. Jika memungkinkan, saya ingin menyelesaikan dendam ini. Mengenai skalanya, saya ingin meminta penjaga toko Qin untuk membantu saya mencari tahu. Tujuan Chen Ce tentu saja untuk membunuh orang seperti Lai Qiang. Namun, bahkan penjaga toko Qin tidak akan berani terlibat dalam tuntutan hukum menghilangkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, akan lebih baik jika meminta penjaga toko Qin untuk memutuskan skalanya. Ayo kita lakukan ini. Penjaga toko Qin mengetuk meja, saya akan meminta Li Hu menyiapkan meja di Menara Taifeng, dan saya akan berdamai dengan Anda. Tuan Chen, jangan khawatir, Li Hu akan tetap memberi wajahku. Tuan Harimau dipanggil dengan nama Li Hu ketika dia diberitahu oleh penjaga toko Qin. Status pedagang garam sekali lagi meningkat di mata Chen Ce. Itu semua berkat penjaga toko Lao Qin. Sangat mudah untuk berbicara, Xiao Ding, silakan pergi dan minta Li Hu menyiapkan meja anggur. Kami akan sampai di sana sebentar lagi. Iya, pelayan toko segera bergegas menerima perintah. Chen Ce menyipitkan matanya, merasa sedikit panas di hatinya.
Pengaruhnya cukup besar. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa membuat kepala gangster lokal menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Chen Ce sedikit skeptis, tetapi pada saat yang sama dia menantikan. Bab 12. Di rumah Tai Feng, Tuan Hu atau Tiger si harimau tidak berani mengabaikannya setelah menerima kabar dari pelayan Xiao Ding. Dia segera bergegas datang sendiri dan menyuruh rumah Tai Feng untuk memesan meja yang bagus. Lai Qiang, sebagai orang kepercayaan Li Hu, juga ikut serta. Tuan Hu, perhatian macam apa yang diberikan Tuan Qin terhadap Anda? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Bajingan Chen Ce itu benar-benar berani menipu orang-orang yang tidak bermoral di desa itu untuk membuat masalah bagi kita. Tuan Hu, apa yang akan kamu lakukan untuk kami? Kami menunggu keputusan Anda. Li Hu memelototinya, ini bukan waktunya untuk membuat keputusan. Apakah masalah Anda lebih penting dari masalah Tuan Qin? Setelah memarahi Lai Qiang, Li Hu menghiburnya lagi, anak laki-laki bernama Chen itu perlu ditangani. Saya sendiri yang akan pergi ke sana nanti, dan saya akan menginjak kepalanya, untuk menghormati taruhan di depanku. Jika tidak, di mana aku, Li Hu, akan meletakkan wajahku. Lai Qiang menjadi bahagia lagi, Tuan Hu yang perkasa, di kota Xinyu ini tidak ada yang berani tidak memberikan muka kepada Tuan Hu. Saudaraku, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mendukungmu. Jika saatnya tiba, aku akan menemani di sisimu, Tuan Hu, pimpinlah, dan saudara-saudara kita akan mendukungmu di sebelahmu. Cheer, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Hu, kedua istri Chen Ce sangat cantik, dan dikatakan bahwa tiga sebelumnya juga sama-sama cantik. Li Hu yang sudah tua melambaikan tangannya, saya sudah tua dan tidak tahu banyak tentang hal semacam ini. Kalian anak muda sebaiknya bersenang-senang saja. Ketika masalah Tuan Qin selesai, saya harus kembali ke Chen Jiachun sepanjang malam untuk mencari tempat. Dengan Tuan Hu di sini, saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah. Tepat ketika Lai Qiang berpikir untuk kembali menyusahkan Chen Ce nanti, pintu kotak tiba-tiba terbuka. Di bawah bimbingan pelayan, Chen Ce dan Qiu Yaur masuk. Lai Qiang tiba-tiba berdiri, tampak terkejut dan bersemangat. Haha, Chen Ce, pecundang ini benar-benar berani datang ke sini. Kenapa? Kamu membawa istrimu ke sini untuk meminta maaf. Sudah kubilang, sudah terlambat. Sekarang aku tidak bisa bicara dengan mudah. Jika kamu meminta seseorang untuk memukulku, itu hanya sapuan saja. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya wajah Tuan Hu? Lai Qiang berteriak pada Chen Ce dengan nada palsu. Begitulah cara penjahat berhasil. Li Hu juga menoleh, dan matanya tertuju pada Qiu Yaoer. Sungguh indah. Mata keruh Li Hu tiba-tiba berbinar. Dia belum pernah melihat Qiu Yaoer sebelumnya, tapi dia baru saja mendengar Lai Qiang dan yang lainnya berbicara tentang betapa indah dan cantiknya dia, tapi dia tidak menganggapnya serius. Melihatnya hari ini sungguh mengejutkannya. Bahkan jika Li Hu memutuskan untuk menunggu, dia harus bermain dengannya terlebih dahulu. Namun, ketika Li Hu ingin menghasilkan uang, penjaga toko Qin mengikutinya dan berkata sambil tertawa keras, benarkah? Betapa berharganya wajah Tuan Hu. Ayo, beritahu saya. Senyuman di wajah Li Hu tiba-tiba membeku. Lai Qiang, sebaliknya, bahkan tidak menyadari siapa pengunjung itu, jadi dia mulai berbicara omong kosong, oh, siapa di seluruh kota Xinyu yang tidak mengetahui nama tuan saya, Tuan Hu. Terus terang saja, Tuan Hu saya adalah Raja Kota Xinyu. Rajaku. Li Hu dengan cepat menendang pinggang Lai Qiang dan mengusirnya. Li Hu ingin menendang pria jalang bermulut kejam ini sampai mati. Kata-kata berpura-pura itu biasanya bisa diucapkan di depan orangnya sendiri, tapi mengatakan ini di depan penjaga toko Qin. Bukankah itu hanya memamerkan pedang besar di depan Guan Gong dan berpura-pura tegar di hadapan penguasa neraka? Lai Qiang ditendang begitu keras hingga dia menjerit dan merasa tidak enak. Dia melompat, Tuan Hu, mengapa Anda menendang saya? Di mana saya mengatakan sesuatu yang salah? Anda adalah Raja Kota Xihu kami. Lai Qiang masih merasa sedikit sedih. Dia berpikir, aku membantu Li Hu mengadakan pertunjukan, mengapa dia masih memukuliku? Tidak tahu hati orang baik. Li Hu tampak cemas dan darahnya naik dan menendangnya lagi, tapi penjaga toko Qin menatapnya lagi. Dia hanya bisa membungkuk kepada penjaga toko Qin dengan tangan terkepal karena malu, dengan postur yang sangat rendah, Tuan Qin, Anda di sini, anak buah saya bercanda,
saya bukan siapa-siapa di kota Xinyu, saya, Tuan Qin, silakan duduk, Anda duduklah. Saat itulah Lai Qiang menyadari mengapa Guru Hu menendangnya. Dia tiba-tiba menjadi malu. Karena dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan pedagang garam Qin, Tuan Hu bukanlah apa-apa. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Bahkan pejabat setempat sangat menghormati Tuan Qin, jadi apa yang mereka maksud dengan para gangster ini? Penjaga toko Qin duduk di kursi utama begitu saja, lalu meminta Chen Ce untuk duduk di sebelahnya. Qiu Yaur juga duduk bersama Chen Ce. Semula menurut adat, perempuan tidak diperbolehkan duduk di meja. Apalagi pada kesempatan seperti itu, kalaupun membawa istri, mereka hanya bisa berdiri di belakang dan menunggu. Tapi Chen Ce menariknya untuk duduk, dan penjaga toko Qin tidak mengatakan apa-apa dan menyetujuinya. Li Hu, kudengar orang-orangmu punya masalah dengan adikku. Apakah kamu membawa seseorang ke rumahnya untuk menimbulkan masalah? Ketika penjaga toko Qin membuka mulutnya, Li Hu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera membungkuk dan membungkuk, oh, itu semua salah paham, itu semua Lai Qiang dan bajingan kecil lainnya yang main-main. Saya sudah memperingatkan mereka sejak lama untuk tidak menindas orang-orang di desa, tetapi mereka benar-benar melakukan ini di belakangku. Sama saja, Lai Qiang, kemarilah, cepat, berlutut di depan Tuan Chen dan bersujud untuk meminta maaf. Sebagai seorang veteran, Li Hu dengan cepat disalahkan. Mata Lai Qiang melebar, kamu ingin aku berlutut di depan Chen Ce? Aku, Li Hu melangkah maju dan menendang perutnya, membuatnya berlutut. Segera setelah itu, dia menjambak rambut Lai Qiang dan menyeretnya ke arah Chen Ce, menekannya dengan tangannya, dan menjatuhkannya ke lantai. Hei, Tuan Chen, bajingan kecil ini berani menyinggung perasaan Anda karena ketidakmampuan saya mendisiplinkannya. Sekarang saya akan memintanya untuk bersujud kepada Anda dan mengakui kesalahannya sampai Anda puas dan sampai Anda tenang. Li Hu benar-benar memukulnya. Dia menjambak rambut Lai Qiang dan membantingnya ke lantai. Tak hanya itu, ia juga meminta beberapa gangster lain yang mengikuti Lai Qiang membuat onar di Chen Jiachun untuk masuk dan bersujud bersama Lai Qiang. Penjaga toko Qin tersenyum dan tidak berkata apa-apa, meminum anggur dengan tenang, jelas ingin orang-orang ini bersujud sampai Chen Ce puas. Melihat para gangster yang sangat arogan dalam beberapa pagi terakhir, namun kini bersujud di hadapannya dan mengakui kesalahan mereka, Chen Ce merasa sangat bahagia. Tapi dia bertindak sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Namun, Qiu Yaoer di sebelah mereka menatap mereka dengan sangat marah. Chen Ce kemudian tersenyum dan berkata padanya, Yaoer, apakah kamu ingin memukul mereka untuk melampiaskan amarahmu? Apakah tidak apa-apa? Qiu Yaoer bertanya pada Chen Ce dengan mata besar dan cerah. Chen Ce memandang penjaga toko Qin. Penjaga toko Qin memandang Li Hu. Li Hu berkata dengan riang, Nyonya, silakan. Bang! Qiu Yaoer menamparkan kapak yang dibawanya di atas meja, menyebabkan semua orang gemetar. Kemudian dia berbalik, mengambil bangku yang dia duduki, dan melemparkannya langsung ke Lai Qiang dan yang lainnya. Aduh! Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Siapa yang mengira bahwa Qiu Yaoer, seorang gadis kecil yang tampak anggun dan lemah, bisa begitu berbakat. Dia terlihat mengejar Lai Qiang dan yang lainnya ke seluruh penjuru rumah dengan bangku. Ketika dia menangkap seseorang, dia akan memukul mereka dengan bangku, menyebabkan kulit kepala mereka berdarah dan menjerit. Kuncinya adalah dia sangat kuat. Dipukul olehnya sepertinya lebih menyakitkan daripada dipukul oleh pria dewasa biasa. Bahkan penjaga toko Qin sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempol pada Qiu Yaoer. Saudara Chen, saudara perempuan saya benar-benar pahlawan di kalangan wanita. Chen Ce terkekeh pada dirinya sendiri, merasa sedikit mual di hatinya. Dia tidak mengira dia akan begitu galak. Dalam ingatannya, pendahulunya terus-menerus menimbulkan masalah baginya. Tapi dia tidak pernah melawan seperti ini. Jika dia melawan lebih awal, pendahulunya akan dipukuli sampai habis. Setelah memukuli Lai Qiang dan yang lainnya setengah mati dengan sebatang dupa, Qiu Yaoer terengah-engah dan kembali ke Chen Ce untuk duduk. Chen Ce segera memberinya sebotol air untuk diminumnya. Qiu Yaoer mengambil air dan menatap Chen Ce dengan malu-malu. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu seperti ini. Chen Ce membuatnya terdiam saat itu. Bersambung.